Kelebihan orang Pariaman tu Ustaz, setiap ada kegiatan pengajian gua itunya jutaan membawa piti Pak. Ada namanya Basidon C. Diundang bodek PKDP Bengkulu bapak-bapak ibu-ibu. Sawanta tak kumpul piti 70 juta. Dari wang Semandoa awak 2 juta aja. Ada nanti mendengar kajinya lah kemantan infak tu saya. Ada awak ndak lain mendengar kaji mesti infak nak muat. Orang Piaman tu nanti jauh-jauh saya di luarnya. Ndak masuk masjid tu. Tapi kalau lah minta infak orang iko nyo masuk ke dalam. Aku dari orang Semandoa aja. Itu kelebihan orang Piaman sih. Nyo tetap berinfak tu Basidon. Saya yakin ibu-ibu warga Sungai Jodok, Kecamatan Batu Ampah Batam yang berasal dari Sumatera Barat atau Minangkabau telah melihat wajah saya dalam foto yang kajian ini divideokan. Karena hari ini adalah kali yang ketiganya saya datang di kota Batam. Namun hari ini bisa melihat secara langsung nan biasa siaran langsung. Akini melihat orangnya secara langsung. Perbedaannya nampak dia Pak? Oh agak alhamdulillah. Satu orang menjawab model itu. Dalam foto 71 tahun. Nan datang hadir ko 71 tahun. Bamang ko mudo. Tapi itu ndak bahaja do manggadangan hati orang tu bapalo. Alhamdulillah. Ambo ndak percaya do lebih muda dari di foto. Cuma mungkin foto tu ada listrik yang redup. Kelihatannya gelap. Ustaz kokun yang lansik tapi tiba di videonya hitam kaliang. Dia bisa saja betul. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini cucu-cucu saya yang pakai sorban ini apa ini? Hafiz Quran. Hah? Anak pondok tahfiz ya. Alhamdulillah akan menjadi penghafal Quran dan qari-qari masa depan. Semoga diberikan oleh Allah kemampuan menghafal sampai nanti 30 juz dan kemudian menjadi ulama-ulama Al-Quran. Tantangan yang disebut oleh orang sekarang bahwa ulama di zaman modern ini khusus di negeri kita adalah jenis makhluk langka yang harus dilindungi. Mudah-mudahan dengan adanya anak cucu saya yang seperti ini, putusnya generasi ulama tidak akan terjadi. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan dari Bapak Pengurus Musala Nurul Hijrah Sungai Jodoh. Mungkin dahulu sejarahnya mbok menakut-nakut sebenarnya. Bersobok laki-laki jo perusi. Do jodohnya. Nikahnya. Batamu ruwe jo buku sauku batuang kajanjang basi bayi diranggi bak janggui pulang kadagu. Akhirnya mereka menikah dan beranak pinak. Maka lokasi ini diberi nama Sungai Sungai Jodoh. Ini perakiraan saya. Lai sehat siapa Bapak Ibu-ibu?
tapi nanti mati jo. Saya lihat nanti. Marana sehatnya, rajin olahraga, tapi nanti mati. Lurah mati, camat mati, ustad mati, presiden mati. Ya kan? Kematian itu akan hadir kepada kita sesuai dengan yang telah dijadwalkan oleh Allah. Ada teman saya hari raya yang lalu, tahun lalu, itu beliau sedang berkhutbah hari raya. Khutbahnya itu sudah yang kedua, kemudian dia sedang berdoa. Ternyata ketika itu ajalnya sampai. Jadi Allah tidak mau menambah umurnya sampai dia selesai khutbah. Kalau dapat kan dakwah, bandaknya selesainya khutbah, itulah salam-salaman jo jamaah, itulah makannya serupa ambo tadi. Aku mati lele. Kalau dalam kanyang mati, iya kan? Aku khutbah halun selesai, awak lah mati. Begitulah ajal. Semua kita akan begitu. Siapapun ananda sekarang ini, berapapun tinggi ilmunya, dia pasti tahu sisa isi dompetnya. Tapi tidak satu pun kita yang akan tahu berapa sisa usia kita. 22 tahun. Kemudian saya olahraga fitness. Tubuh saya sudah sama dengan Arnold Schwarzenegger dan Sylvester Stallone. Kekar, tulang-tulang kami itu mengembang seperti kuat. Ya kan? Ada pelatih futsal yang badannya juga atletis, tapi di lapangan itu meninggal. Ya kan? Mungkin denyut nadi ketika itu tidak bisa mengiringkan kegiatan tubuh. Akhirnya klep jantung tertutup. Itu kalau dikaji penyebab, kemudian dia mati. Tapi itulah yang dinamakan ajal. Ya kan, itu akan datang kepada kita. Jadi setelah kita sekarang dinamakan halal bihalal, kita jagalah kesucian diri kita dengan meninggalkan 3 dosa besar. 3 dosa besar itu sanksinya sama dengan makan bangkai orang mati. Di mana itu kita dapatkan? Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ibu-ibu kamau tato kemendangan ambo mengaji, ya kan? Dari Padang ambo sejauh ko menyubarang ilawi, ya kan? Ambo mulai mengaji diundang awak mota, mota lalu biar dia berhenti. Ya. Kalau gelombang balimpi itu siaran radio tu ndak kajale. Kok merakam saja. Kok lalu kota infak isi saja. Pijan dirian jo suaro. Den kamangece atau awak? Ngece lah. Lah, ndak ada suara lagi. Di Ambo biar lalu jamaah ko pada mota. Kalau ada orang katakan tu lalu lah, ya kan? Saya bukan marah tapi mengingatkan kalian. Untuk apa datang ke masjid kalau tidak khusyuk mendengar? Ya kan? Untuk apa datang ke musala? Ya. Pengurus gua na mota gua Ambo hari mah. Ndak nyundang ketiba ndak anti, banyak orang lain mengundang. Di badan ambo tak taluk.
ya kan? Ini sangat penting ini. Kalau 3 dosa besar itu kita langgar, amal kita percuma di bulan Ramadan kemarin. Tidak ada gunanya halal bihalal ini. Apa itu? Di dalam ayat tadi dosanya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan bangkai orang mati? Tidak suka. Ikan saja mati sudah busuk, tidak bisa kita masak lagi, apalagi bangkai manusia. Apa yang 3 itu agar halal bihalal ini bermanfaat untuk kelanjutan kita memelihara diri tidak bergelimang dengan dosa besar. Tapi yang dipanggil Allah bukan semua orang, hanya orang yang beriman. Saya yakin ananda ibu-ibu muda ini beriman semua. Amin. Ya kan? Jadi orang beriman itu dipanggil. Apa panggilan Allah? Dimulai dengan huruf nida atau kalimat panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zan. Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari prasangka-prasangka buruk. Inna ba'daz-zan itsmun. Sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu itsmun, dosa. Jadi membaca bahasa Arab ini hati-hati. Kalau ismun itu nama, tapi kalau sa ismun artinya dosa. Nah, inilah yang akan diperhatikan di dalam kita membaca Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, apa itu prasangka yang dosa dan apa prasangka yang tidak dosa? Yang tidak dosa itu contohnya, saya kalau pergi ngaji ke kampung, ke Bukit Tinggi, saya kan tinggal di Padang. Semasa ibu saya masih hidup, saya singgah dulu di Baso melihat beliau. Begitu saya batuk di halaman, itulah etika orang Minang. Kenapa harus batuk sebelum naik rumah? Walaupun kita tidak dalam keadaan jangankan bel, rumah dulu itu tidak pakai kamar mandi, tidak pakai WC di rumah. Kini rumah awak kini nyocomohan orang kayak itu. Kini rumah sampai terciri aja. Itu orang dulu tidak pai ke banda, mandi ke pincuran, membawa ia juga rigi. Apa itu garigi? Ada 2 namanya, parian dari bulu, ditabang di barasihan. Kalau kita membawa ia dari pincuran jo parian tu, kapai madok kepulang madok kapai. Ya kan? Generasi sekarang tak menemukan itu. Kemarin, ya kan, kita halal bihalal dengan internasional Rumah Gadang Expo. Kapatang ada apa namanya, festival rendang. Tapi ambo tanyo jo adi masak rendang lo. Jo kompor gas anda rendang. Rendang tu harus jo baro tampuruang jo sabui apinya baino inoan ndak dipaso. Atau mangko rendang kini ko di luar hitam di dalam pucuk. Kenapa ndak masuk minyak kelapa itu ke dalam? Karena dipaksakan apinya. Orang tua saya sudah hati-hati, beliau membuat gulai asam padeh, gulai jariang, lah lama beliau menggulai. Tapi sebelum beliau itu menghidangkan makanan, maka beliau ambil sedikit kuahnya, dibeginikan. Kira-kira atau ibu-ibu muka suinya.
mencubo lai rasa garam atau asin mana. Padahal beliau semenjak gadis kecil sudah pandai memasak. Setelah tua belum percaya dengan masakannya, masih dibeginikan. Itu buruk sangka yang boleh, kan buruk sangka itu. Tapi berburuk sangka kepada diri kita. Sama dengan ibu-ibu akan pergi kemari tadi, ya kan? Ibu-ibu pakai pakaian yang bersih, yang indah dipandang mata, karena kita melaksanakan kajian, datang ke musala. Saya yakin memakai jilbab gua ada mungkin tadi 6,5 jam. Ada na 5 mini. Kalau nan sorong saya iso anta tu. Tapi kalau nan basame kiri kanan tu bahagia lo hiasan, ya kan? Atu lama dijamin teman. Tapi itu prasangka kepada diri kita, apakah saya sudah rapi atau telah wajar pakaian begini datang ke rumah ibadah. Kita lihat di dalam kaca, itu kan berburuk sangka kepada diri kita agar kerja kita ke depan lebih baik hasilnya dari yang berlalu. Boleh itu? Di perkantoran memakai laptop, komputer, sesudah kita ketik, sebelum kita print, kita periksa huruf-huruf itu ada tidak yang tertinggal. Ini prasangka yang boleh kepada diri kita agar kinerja masa datang lebih berkualitas dari masa lalu. Jadi prasangka yang dosa itu apa? Prasangka kepada orang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak pergi takziah atau melayat, itu berpahala Pak. Urutannya kata Nabi, kalau orang itu datang bertakziah, ikut dia memandikan, ikut dia mensalatkan, kemudian terus dia ke pandang pekuburan, dapat pahala kata Nabi qiratani. Mal qiratani ya Rasulullah, kata sahabat, barahanan duo kirat tu ya Rasulullah, masalul jabalainil azimaini, seumpama dua gunung yang besar. Jadi kalau kita seperti itu dapat pahala, kalau diberi bertubuh pahala itu sebesar dua gunung. Jadi datanglah melayat sampai mengantarkan ke kubur kalau berkesempatan, ya kan? Setelah mengantarkan ke kubur itu, kita naik ke rumah orang yang telah meninggal tadi. Dicari rumahnya rancak. Kecil awak lah bapak lo tadi kemana 2 gadang gunung. Di mana dapat piti dek kelera kau sarancak kau na rumah. Ada yang tahu aja mengalir di kaki limonya rumah rancak. Kau di mana dapat piti ni? Hilang palonan banyak tadi, dosonya sama je memakan bangkai. Kan seketik satunya. Kok dibuat hurufnya bara huruf tu. Di mana dapat piti di pajaga? Rancak kau na rumahnya. Lakinya pegawai golongan 2 kan. Untuk apa itu dibaca? Ya kan tidak ada gunanya. Kalau rumahnya itu terbikin dari uang yang haram, kita tidak ikut berdosa. Uangnya banyak dari yang haram, kita tidak akan dikasih, ya kan? Untuk apa lidah kita mengucapkan itu? Itu salah satunya contoh buruk sangka. Yang kedua, misalnya di pasar Sungai Jodoh ini ada toko kemalingan. Pintu lah kopak, kunci lah patah, isinya lah habis. Besok pagi bantu labah hinggo orang sekeliling. Ya, kalau ada kejadian, ada aksi, ada reaksi. Toko sianu kemalingan. Lai tatangkok maliangnya ndak, ya kan? Atibo nang seorang lai. Ambo pada tak nati ambo ke sianu. Sabo inyo naruncang tanduk di Sungai Jodoh. Padahal dia awak ndak nampak. Malalah takajat menyuruh tabungkut. Kita ndak melihat barang buktinya.
dan mata kepala kita tidak menyaksikan, tapi kita bicara seperti itu. Itu namanya menjatuhkan nama orang lain, memudarkan reputasinya. Itu buruk sangka. Buruk sangka itu Bapak Ibu bukan saja dosa besar, malah menyiksa diri kita. Nampak orang beli auto, lah beli auto lo menukar panjang saya auto, barang kata bagi kredit ke. Awak sakit dulu dia. Nampak kawan rumahnya rancaknya beli auto baru, Masya Allah, tabarakallah. Tunggu dibaca. Sesuai dengan kehendak Allah. Teman saya ini sama dengan saya dulu sekolah, tapi nasibnya diberikan oleh Allah banyak uang, bisa nyoba lioto. Kampungnya di Baru, kampung ambo di Talangan di. Kok pulang kampung ambo nyotompangan nanti dia tehoto kan. Iya kan? Atiak sanangnya. Tapi kalau bingi ke orang dangki, ya kan? Itu apa yang terjadi? Iyyakum wal hasad, jauhkanlah dirimu dari dengki. Buruk sangka ke orang tu dengki, Bu. Kayo orang awak bingi yo. Bansai orang digalaan, dapet dinyo suami ganteng awak bingi yo. Caranya je bininyo, awak kadang loti. Itu penyakit hati tu yang harus diubah. Inna fil jasadi mudghah, kata Nabi, di dalam dongga dadamu itu ada segumpal darah. Iza salaha salahal jasadu kulluhu. Kalau baik segumpal darah itu akan baik seluruh kinerja tubuhmu. Wa iza fasadat, kalau rusak dia akan rusak seluruh kinerja tubuh. Ala, ketahuilah, wahiyal qalbu, dianya itu hati. Jadi setelah kita Ramadan, setelah kita berhari raya, setelah kita halal bihalal, kita jagalah diri, jangan sampai berprasangka buruk kepada orang lain. Kalau kita bapak-bapak suka berprasangka buruk, alam sampai langkah tatumbuh, sulit batinggang bakalakah badan di sisi orang banyak. Tapi kalau kita suko babayek sangko, maka dunia ini lapang bagi kita. Orang susah, kita tenang dan tenteram. Contohnya apa? Coba bapak lihat orang berpotong rambut. Macam-macam namanya potong rambut itu sekarang ada namanya. Ya coba Sopi Aman lo yang dia orang. Namanya? Oh ya. Macam-macam namanya. Setelah rambut kita dipotong, bagaimana potongannya yang kita sukai? Sudah tu nyorabahan kurisi di tukang tu, tukang cukur tu, tu ambil pisau lah. Dulu ada jange tu kulit, ya kan? Lai ada nan lari orang bercukur tu setelah tukang cukur kau memecik pisau. Tak ada apa. Karena apa? Dia berbaik sangka bahwa orang memegang pisau mencecahkan ke lehernya bukan untuk memotong urat lehernya, tapi hanya sekedar membersihkan bulu. Kalau ambo tiuk bercukur tu Pak, tu terkalok. Bukannya jago ni tukang cukur tu, buyalah siap je. Ambo ndak ambo tukar-tukar tulang cukur tu, mungkin kok tukar nanti inyo mati lu. Harus tukar tukang cukur. Kalau pai lu kan lain Pak, lain lo modelnya nyewek. Nah ini Bapak. Ada lu tukang cukur kok mesinnya ndak nyo asah-asah nyo sapi Pak. Atau bisa ditampa tukang cukur tu dah. Ya kan? Ndak tajam mesinnya tu. Ya kan? Macam-macam. Nah. Jadi perhatikanlah orang bercukur itu, mereka tidak lari ketika pisau tercecah di leher. Kenapa? Yang dia dahulukan baik sang. Ya kan? Serupa kami mengaji gua, hanya boleh orang kopi, teh tarik. Ya kan? Pemburuk sangko. Lain tak nyogi ya ke jamban kan?
Nyo lagi anak seketik ya kejamban kan tak asin-asin seketik tu nyo. Iya kan? Pikuk tubuh manci nyo lagi mungkin dia mati ya. Iya kan? Jadi sukalah dalam hidup ini berbaik sangka, iya kan? Kalau suka berburuk sangka awak tu dangki itu merusak diri. Anaknya rusak selain dari diri. Iyyakum wal hasad, jauhkanlah dirimu dari dengki. Fa innal hasada yakulunal hasanah kama takulun narul khataba. Dengki itu akan memakan amal baikmu seperti kayu masih dimakan api. Kalau kayu masih dimakan api banyak, sabanta jadi baru. Lihat do bekasnya lain, ndak habis amal kita. Ya nak, ibu-ibu muda yang suka berkelakar mengecek dan elok-elok salah kecean. Nyo kadang-kadang awak kawan nyolong tibo, lai sehat seni lai. Uni ba ambo lai sehat pulo. Ajolonyo kato-kato tu nam positif se. Tanaman yang bisa berjual kini ni ambo saladari ambo antimun. Baiko separuh babisiak separuh terangale. Ni lai takkan ada ni. Awak pe beralik ke sana. Sampai bulan lalu. Kini lalai si anaknya. Sampai bulan sudah nikah lalai si anaknya. Itu tak perlu dibicarakan tu. Ya kan? Induk-induk kau banyak bercilalek di bibi. Bijak manti ada senang kenyok-kenyok. Ya, ambo yo bercilalek di bibi yo bijak lo mengecek. Tapi sebelah ke dalam malu ambo pelik engadang sebelah ke dalam bibi kok. Jadi jangan dilakukan ini. Jauhkanlah diri kalian dari prasangka buruk kepada orang lain. Ke diri awak nak ada, ya kan? Kapaya baralik tu acaliak gigi dicamin lain tak balado. Sedang ambo sudah makan tadi kan ada stapel untuk membasuh tangan. Ambo bitung gigi ambo dicamin dah. Sabo ada dendeng tadi lado merah tu ladonya tu kasa-kasa lama. Akan murah lah kek si kau tu. Atunya tonton orang sudah ngaji kau ustaz kau yo lato. Ndaknya berhasil lidah. Nah ini. Jadi, kan kalau kambo kini alagak bakurang kerajo tukang cukur ko. Bawa itu lampe kali raya waji janggui ko berpanjang seketek. Iya kan? Ada lo orang mengecek ustaz lah salapi lo gini aja. Pakai janggui. Jadi kalau apa janggui ko pak acok dituduh orang salapi. Kalau mengikuti ulama salaf tu perlu. Ulama salaf itu mengikuti sahabat-sahabat tabi'in, kemudian sahabat tabi'in itu mengikuti Rasulullah. Jadi janggui ko nak ada kaitannya jo itu. Indaklah nas sunnah kan ada nabi mengecek janggui ko dipanjang seketek sunnah. Indakna lah sunnah kan ada jo gunanya. Elok pula berumpui panjang ke makan jawi balang tigo, elok lo berjanggui panjang salemo jatuh di tampuangnya. Amalaki awak ambil tisu kan lalaki sikor. Jadi ndak suka awak berjanggui, jangan dicaci orang berjanggui. Orang ndak mau manjang janggui, jadi kecil lo haram. Wang haram hidup yang disuruh Nabi janggui yang ndak mau. Iya kan? Nah itu aja. Lai sehat saya ibu-ibu. Lai. Ambo tanya untuk sebentar ku ada orang sakit paru je. Alah makan tadi. Jadi tadi ambo kecek Pak pengurus Buya. Nanti Pak Camat datang, jadi beliau ndak salat zuhur siko. Sudah salat awak makan dulu ya. Singkik saja weknya dan ambonya. Dari Pitalah ke Batipu hari Gampo di Padang Panjang sedang ke sawah boleh namuh konon memakan nanti edang.
Nyoba makan ke rumah makan Banda Gadang. Orang unong pengilun kalau orang punya rumah makan. Sebab Banda Gadang tu kelurahan di Gunung Pengilun Padang. Ya kan? Ada di sini tadi gulai tunjang. Lain tak kolesterol tu Ustaz. Nyo pere di mak kolesterol. Nah ada je. Asa pere tintiang lah. Ya kan? Tapi kalau ambo kau bayi tadi ayo agak. Ya kan? Tintiang lah. Nyo kolesterol tu awak kau bayi tu banyak fikir. Kolesterol lah. Ya. Ambo bertanya cik lai ke ibu-ibu. Tadi ada goreng balui, idui di masiang gorengnya jolado mudo pakai jariang. Di mana dapat balui di Batam kau? Hah? Ada balui di tanah Batam kau? Oh, iya. Alhamdulillah. Lama lo balui itu tadi. Ya kan, sudah tu ada ikan taneman alui-alui jalado mudo. Jadi ambo asa perai tigo sama ambo makan. Man, ambo saya makan. Ya ndak awak kau ngeluar biti tu biar tintiang sana. Baraka jia baru cik. Agar dosa besar ini jangan kita lakukan karena kita sudah banyak berbuat. Tadi imam sudah salat membaca yo taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Doa kita ini dimakbulkan Allah, kita pelihara diri kita terjauh dari melanggar aturan Allah. Yang kedua, wala tajassasu. Jangan engkau suka mencari kesalahan orang. Yang akan dicari itu kata Umar bin Khattab, yang akan dihitung, ya kan, adalah kesalahan kita. Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab nantinya. Ya kan? Jadi tidak ada kita disuruh menghitung orang lain, tidak ada gunanya. Ya kan? Siapa yang akan kita contoh dalam hal ini? Contoh pertama adalah kakek kita dan nenek kita Siti Hawa. Beliau kan keluar dari surga, itu takdir Allah. Beliau keluar dari surga itu digoda oleh syaitan. Kalau kita ikuti, kita lihat. Jadi memang kalau semula kita gabungkan ayat, Allah tidak berencana Adam ini dan cucu-cucunya nanti berkembang biak di surga. Walaupun tinggalnya dalam surga, ya kan? Sudah disuruh oleh Allah bapak-bapak menetap di sana, tapi kepada malaikat Allah mengucapkan ini, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ya kan? Itu ayat Al-Quran juga. Saya akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi Nabi Adam itu bukan untuk di surga sebelumnya. Sebelumnya iya, tapi turun ke bumi dulu. Ya kan? Nanti beliau masuk surga lagi. Kalau dapat betul awak kan di bumi kini gua digelar beranak pinak, pasti badoso. Pasti badoso, Pak. Karena apa? Kita punya nafsu. Dan untuk membawa kita kepada dosa itu lebih dulu diilhamkan Allah daripada sifat takwa. Ibu-ibu yang hafal, bapak-bapak, surat Asy-Syamsi, cobalah baca surat itu kembali. Ada di sana entah ayat keberapa itu,
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkan oleh Allah ke dalam diri manusia itu sifat fujur dan sifat takwa. Dalam urutan ayat tadi, dulu sifat fujur dari sifat takwa. Sifat fujur itu Bapak Ibu sudah ada semenjak kita bayi. Ibu-ibu entah ada mengalami entah tidak, karena sibuk pekerjaan. Ada anak-anak kita yang nyusu dengan kita, ya kan? Kemudian dia nangis, ya, awak taruhinnya karajoa dulu, ndak disusuannya. Kemudian dia ambil memangguknya, bu. Ambo mencari adik ambo dulu, sebab ambo anak nenggadang. Ndak amonya do pak. Nya sebenarnya awih nak menyusu, tapi biar lama naik ke rumah, laba kakek-kakeknya menangis, sirah mukonya tu. Ikan tangannya bitu-bituan. Abeko disusuan di biar ko ndak amonya do. Pada bayi do. Ya kan sudah ada protesnya. Jadi sifat fujur itu sudah ada semenjak bayi. Apa bitu-bituannya lu? Ya nak, antok nak, jangan nangis nak. Baru amuhnya menyusu balik. Kalau cucu awak lah berumur 1,5 tahun, 2 tahun, nyu ajak awak kalapau. Gaek, balik kue gaek. Kalau di kami di Baso bersuruh bantan. Antan tu inyek nan jantan. Uci inyek nan padusi. Kalau di Padang orang inyek korimau. Di Batam ke pak? Dibawa kelapau, dibalian kue. Tiba di rumah, namanya si Nabil, kinilah nambale umurnya. Bil, minta antan sekarek Bil. Ini bukan makanan orang tua, jenyoga damat tu kawak. Kan? Padahal nambalian awak mah. Jadi sifat fujur itu sudah ada semenjak kita kecil. Sebahagian manusia sifat fujurnya ini juga yang mendominasi sampai nyogai. Ya kan? Lah gae umur 90, apa ini je lihat, bertinggal ini lama. Atau sifat fujur tu. Ada pak psikojo itu. Kalau ada ubahlah perangai lain. Ini sifat fujur itu tidak baik itu. Sifat takwa kapan datangnya? Setelah kita nak masuk ketika muda tu pak, ikan tapi lagi dididik jo agama ketek tu, nanti lah kadangnya sadar balik. Dia lah lama anak orang tua ambo dulu menjarah mengaji sekolah agama, ambo koco iko kini. Ada nampak jalan ke balik untuk sadar. Ya kan? Jadi sifat fujur lebih dulu dari sifat takwa. Walaupun begitu kita tiru Nabi Adam. Apa kata Allah? Adam ini keluar dari surga. Fa'azallahumasyaitan, maka digelincirkanlah Adam dan Hawa itu dari jalan Allah. Kan jelas syaitan yang menggelincirkan, ya kan? Sesudah itu beliau turun ke dunia dengan tempat yang berbeda. Ya. Nah, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Itu maka nama kota itu Jeddah. Nenek. Jadi Jeddah itu inyek nemperusi itu. Jeddah. Ya kan? Kalau kakek kita Jaddun. Jadi itu bedanya. Kalau perempuan tu pakai tabulat di belakang. Latifah, Aminah, Soimah, Fadilah. Itu nama orang dulu begitu, Khadijah. Ya kan? Ini bagian nama anak berusi Prengki Fernandez. Nah, ini bapak-bapak tak tentu jual pangkanya nama tu. Ini. Itu jelas. Kalau Fadilah nama orang itu jelas perempuan itu. Khadi tak perlu bertanya atau lain. Kalau adanya lelaki kan nama laki-laki Khadijah tu apanya nilai tu mah. Iya kan? Itu apa? Iya kan? Ini.
Berapa beliau bertemu di Arafah? Ada yang bilang 500 tahun, ada yang 200 tahun. Saya yang kagum Pak Jambat ya, beratus tahun tak bertemu dengan istri, tak berbini Nabi Adam tu dah. Kini Adam nang kini ada je bini baru berbini je cik lain. Di Batam berbini cik, Tanjung Pinang bini cik, di Singapura bini le cik. Gila berbini cik. Adonan menyanggah ambo Pak Buya apa je. Kutiko tu kan dah ada padusi dari Siti Awala ayo je. Ya kan, kok ada lah ini Nabi Adam tu mana? Tapi enggak ada perempuan lain. Yang akan kita simak ini ya Bu, ini akan kita amalkan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa tidak pernah menyalahkan orang lain walaupun yang mengganggunya syaitan. Buktinya apa? Doanya. Ketika mereka berdoa berdua-dua di Arafah itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba terjemahkan. Itu ayat Quran Pak. Karena tingginya bobot doa Nabi Adam itu, jadi ayat Quran dia diturunkan kepada Nabi. Anak kita yang hafiz ini nanti dapat dia semua ini. Apa artinya itu? Ya Tuhan kami, kami berdua sudah menganiaya diri kami ya Allah. Kami berdua diniayo setan ya Allah. Anda itu dah. Nabi Adam itu sadar kemudian bahwa setan itu programnya. Ya kan? Kenapa kamu mau digodanya? Itu nanti karena di Nabi Adam. Maka beliau minta ampun, tak menyalahkan syaitan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampunkan kami, tidak belas kasihan kepada kami, jadilah kami orang yang merugi ya Allah. Iko nang kaditiru dawa. Ada orang kanai bapak-bapak sudah melakukan nan salah, ya kan? Lah masuk ke penjara 6 tahun di penjara. Lah keluar hendaknya mengaku salah. Hakim yo jaksa salah prosedur je. Ya kan? Padahal kelera tu yo korupsi. Ini bapak ibu yang terhormat. Atuh, hendaknya salahnya icenya. Lah 6 tahun, maka kamu hanya masuk 6 tahun. Nah ini. Jadi manusia ini mau menyalahkan diri, tapi ada yang mau menyalahkan diri. Nabi Adam itu nang ditiru dah. Jadi jangan suka menyalahkan orang. Wala tajassasu. Labara kaji awak. Dua baru. Sudah nang ketiga kau pulang lagi lelai. Mau ta salah je laki kalian di rumah. Iko sedang ustaz mengaji kalian mau ta. Ya kan? Nang ketiga atau Pak Ustaz? Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan dibeberkan aib orang lain kepada yang lain. Inyo tu memang pakai aib Ustaz. Yo kita tutui. Gunanya apa Ustaz ditutui? Agar aib kita ditutup Allah pula nanti di akhirat. Terbuka aib dunia itu lokal. Misalnya di kampung lah Bu. Di kampung anak ambo nama Jukuniang tu, nyo di Perantaro kampungnya cenya. Di Waso tu, kalau ambo di Tabek Panjang di Waso juga. Misalnya ada orang tertangkap bazina di Perantaro tu, kira-kira le ketawa di Batam. Indah Pak. Jadi lokal tu saya nan tahunya. Tapi kalau aib kita dibuka di akhirat oleh Allah nanti, seluruh mata manusia memandang ke sana. Semenjak Nabi Adam sampai manusia yang lahir di akhir zaman. Sebab channel awak tu bapak-bapak ndak ada hilang. Kalau channel awak kan hilang. Ada hilang sinyal. Ya kan? Ada paket ndak muah dah. Nah, tapi kalau channel Allah tu ndak pernah hilang, tidak ada rusak sinyal. Hanya tonton di setiap orang nanti aib kita.
Jadi di dunia ini, walaupun benar kita tahu orang itu punya aib, tolong ditutup supaya aib ditutupi Allah nanti di akhirat. Nah, aku ada cerita cik, lain tak tekan tu ibu-ibu. Kalau ambo jale hindak, bab itu sudah kuliah subuh tadi itu makan tadi lontong jo tambunsu. Itu nama bueknya orang pakan rabaa Padang Panjang. Di mana lokasinya tadi itu? Di Tiban. Kini awak di Sungai Jodoh. Baiko malam Kalengkong. Asa ndak bertambah zela jo Kalengkong pengkong. Tu lainnya. Itu lain artinya lah. Di mana tinggal di Kalengkong pengkong. Tu ndak ada yang cocok orang di sana itu. Tapi kalau sekedar bengkong ya. Itu beko malam tu jo orang Priaman. Pasti ambo banyak mendengar kecek je. Bila pulang Jakarta jo sampai hari yang lalu. Siaga jo adik berusia awak, ipa awak, besan awak seorang saya lakinya je. Kalau anda mengerti bahasa Priaman, Pak, apa seorang laki-laki ampe bini apa tu itu je, Pak. Yang itu nanya kecil anda. Sebanyak tu orang nan samo jombo pulang, ambo seorang saya laki-lakinya je. Tapi di bahasa Priaman dak awak seorang lakinya je. Orang itu tu nak kambo lagi wirid beko malam. Kelebihan orang Priaman tu Ustaz, setiap ada kegiatan pengajian gua itunya jutaan membawa piti Pak. Ada namanya Basidon C. Diundang bodek PKDP Bengkulu bapak-bapak ibu-ibu. Sawanta tak kumpul piti 70 juta. Dari wang semando awak 2 juta aja nya. Ada nan tak mendengar kajinya lah kemantan infak tu saya. Ada awak ndak lain mendengar kaji mesti infak ndak mu. Kan? Orang Priaman tu nanti jauh-jauh saya di luarnya. Ndak masuk masjid tu. Tapi kalau lah minta infak orang iko nyom masuk ke dalam. Aku dari orang Semandoa aja. Itu kelebihan orang Priaman sih. Nyo tetap berinfak tu Basidon cek ia bisa di pagunon piti itu sekali. Ko anang kurang pembangunan musalam saji. Nah, nan katigo jan membuka aib orang. Aku ada cerita cek. Dengan di. Ya lalu ndak? Ya mau tahu ndak? Pendak kan hari je lain. Ada raja dulu bu. Raja ko memerintah hebat. Sanang rakyat dia. Tapi raja lain banyak berang kenyo. Atau nyo suko menunjukkan kelemahan raja lain nyotang kena lain loh. Tapi dia punya apa? Nama asisten ya. Seorang yang bijaksana namanya Luqman. Dan itu dituliskan oleh Allah nama Luqman ini untuk nama surat dalam Quran, surat Luqman. Kenapa berbobot sekali di sisi Allah Luqman ini? Untuk anaknya, kalau dawak kami tu jago lelena talai sekolah. Tu nang kebanyakan dawak Pak, tak bisa dipungkiri tu. Jago lelena salat subuh, tu sari orangnya. Talai ang sekolah beko nyusi lu di guru pulang. Luqman itu apa pelajaran yang pertama untuk anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak buah hati ayah, jangan engkau persekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah aniaya besar. Jadi si Luqman ko apa ko gilo memperbincangan naik raja lain ba magih nasihat apa ko tapi kia dek Luqman ko nyo cari bagaimana cara memberi nasihat kepada raja, ya kan? Raja ini ada pula ya rasanya Pak, dia suka berhemat tapi terlampau berhemat. Kalau lah sudah sambanya buat de bininya, rajo kon dak adonyo makan sambal tu dah. Nyo cium tu Pak.
Ala masuk aromanya ke hidungnya tu nyusuh senasi deh. Kalau bisa meniru itu kan tak kadang nak biaya duit tu. Ya, cium saya. Pada suatu kali Bapak, apa kata Luqman, kata raja ini kepada Luqman, Luqman sekolah nak. Aka Bapak, kalau meninggal ambo Luqman tu menyumpah mulut ambo ko kambo. Bab itu ndak pernah memakan lama sekali jo. Jadi kini Pak ambo ubah paradigma ko lagi. Dibuat sambal lama-lama ambo makan dulu, jangan rugi ambo. Ambo ndak tahu sampai kini baraso martabak Mesir, baraso esteller, baraso jus Pinang. Ya kan? Ambo ingin makan le Luqman. Tu akan dibuat sambal Pak, buat kalio lidah jo hati. Taruh si Luqman koko pasal nyobali lidah jo hati, nyobali bumbu-bumbu nyosadonya. Si Luqman ko memasak kalio ko ndak tangguang pandainya dah Pak. Orang sedang zikir sangat konsentrasinya zikir tu, babaun kalio Luqman ko rusak konsentrasinya. Ya betul je. Babaun kalio si Luqman ko itu je orang zikir tu. Nyo tanak lo nasi bare solok nan sokan nanak daro tu. Nyo abuih jo pandan. Makan si rajo ko cepak cepong nyo makan sama jombo di restoran Bandar Gadang tadi. Ya kan? Katonyo man yo lama kali yo lidah jo hati ko man menyasa dia ndak mau makan selama ko. Yo lama Pak, yo lembo buku Pak lahi. Catat di agenda Pak ya supaya Pak jangan lupa lama kali yo lidah jo hatinya, catat dia juga. Sudah tu dapat cobaannya le Pak. Aduh, buto ketara. Di balik lemak mato kau ndak melihat. Dalam sakit tu teraga lo nyo balik man. Teraga apa balik mana boy kali yo lidah jo hati kaya. Si Luqman kutiko tu katanya dalam hati ko kesempatan majapa ko macam. Indaknya kali yo lidah jo hati tu nyo habis nyo garam nyo agi si pade banyak-banyak. Mutah rajo ko sudah makan man. Angkara joan le nyaman. Indak angkali yo le. Maaf ya Pak. Ambo mainge apa jo sindiran saja. Apa dicintai dek rakyat pi kelamahan apa suko membilang aib rajo lain. Tu ndak rancak Pak. Lidah joati nan paling elok Pak, lidah joati nan paling buruk. Nan dikelio tadi lidah joati. Lidah joati nan paling elok, lidah joati nan paling buruk. Ko elok lidah joati santoso kampung jonagari, ko rusak lidah joati binaso kampung jonagari. Tagak rumah karano sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karano budi, rusak budi kampung binaso. Lebih-lebih awak di perantauan kau Pak. Ada awak dari Meninjau, ada awak dari Baso, ada dari Bukit Tinggi, ada dari Piokumbuh, ada nan IKTD, Ikatan Keluarga Tanah Datar, ada nan SAS Suli Air sepakat, ada orang nak tentu kampung tahanyuitnya kemarin tak jaleh. Ya kan? Maka bersatu padulah kita semuanya di bawah panji-panji Islam. Pertama, jangan mencari-cari kesalahan kawan. Yang kedua, jangan suka menyalahkan orang lain. Yang pertama tadi jangan berburuk sangka. Yang kedua jangan mencari kesalahan kawan. Yang ayuhibbu, apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Fakarihtumu, kata Allah, engkau pasti tidak suka. Inilah dosa besar yang akan kita hindarkan setelah kita siyamur Ramadan. Kita ada yang pulang kampung, mungkin lah tibosiko kita berhalal bi halal. Saya doakan nan sapangke juambo saudaro, nan ketek dari ambo mungkin kemanakan. Ibu-ibu muda ini yang hadir semuanya anak saya. Saya doakan
ananda berbahagia dengan suami tercinta. Ya kan? Jangan cara-cara enggak. Cari di kalian nan cara-cara itu putuhnya. Nan putuh itu enggak berketahuan. Ya kan? Kadang-kadang awak tidur sekalok berasian bini kau lah tercarian talak tiga lo tu dek pemberang mana talak tiga di rumah kau je sudah cara jatuh bini kau cok babadak ya kan pakai badak afon pakai Rexona pakai Hembody alalunya di muka awak sayang tiba balik kok nak tahu jo rancak lado cobalah siang 3 kali kok nak tahu jo rancak jando coba carian 3 kali kau indah ele kalian jadi kalau ada persoalan ada bini kau mantik kawak cu peluru Rambo semunculnya tat alari saya keluar lo di duku anak jam dilawan duku anak keluar kalau nak ada lah ang uyuang jak sehari dan tinggal nama ang ibu-ibu itu pula kalau ada suami yang temperamental mudah berang jangan dilawan dia pak apa kau je apa lah meninggal dah jangan udah sabui amak kau amak pergi beralik baru dah kau ada pasal udah awak sampai ambil kau je pandi kau ambola PSD nya udah le sarjana jalan bo gilo kau yo malang na udah dapat bini gilo tu pak ni jalan di kalian dah mudah-mudahan kita semuanya yang berasal dari Sumatera Barat yang jadi warga Batam ini sayo sakato sedirantau ndak ada lenan sayo sakato dengan masyarakat bernegara berbangsa di rumah tangga semuanya akan satu. Itulah mungkin nan bisa Pak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Amin. Kalau ada nan salah tadi kalian tarik dia bawa tadi dek kalian mau tajo ko ndak kalian narik tu dah. Ya kan? Maafkan Pak yo. Lai bagi maaf. Kepada Allah kita bersalah, kita minta ampun. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.